Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha illa amma Allah Ta'ala kaum muslimin sedang dimaksudkanullah kalau tidak Allah dengan rahmat hidayah serta pertolongannya kita mampu untuk hadir majelis Jumat yang mulia ini dan juga kita selalu membina keimanan dan ketakwaan kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Dalam kehidupan ini, setiap manusia yang yaitu menapaki kehidupan, dia yang beriman, yang mempunyai keimanan yang teguh, setiap hidupnya itu adalah ujian. Maka ujian yang dia terima adalah untuk dia supaya Allah memberikan kepadanya kemuliaan dan juga memberikan kepadanya kehidupan yang penuh barokah, penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Allah firman, Alif Lam Mim. Wahai manusia, apakah engkau mengira engkau akan ditinggalkan? Ayyaqulu, dengan perkataan engkau mengatakan dirimu itu adalah amanna, orang yang beriman, wa hum la yaftanun, sedangkan engkau tidaklah diuji. Hal ini menunjukkan bahwa ada pentingnya ujian bagi para hamba untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah benar-benar orang yang beriman dan sejati. Karena seseorang yang beriman menapaki jalan kehidupan itu tidaklah mudah, bahwa sifat manusia itu kadang-kala berkeluh kesah. Inna insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya diciptakanlah manusia itu dengan sifat berkeluh kesah. Maka dalam setiap ujian yang diterima, maka disinilah Allah memberikan pencerahan supaya dia diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Karena manusia dan jin telah Allah berikan kepada mereka bahwa mereka itu adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Rasulullah bersabda bahwa manusia dan jin innakum tusbihuna fil laili wan nahar. Mereka itu selalu membuat kesalahan baik siang malamnya. Karena itulah untuk membuktikan keimanan seorang yang beriman, Allah uji mereka dengan berbagai syariatnya, dengan berbagai kesenangan, dan juga dengan berbagai hal yang dia itu sulit, dan juga hal yang dia tidak sukai. Di ayat yang lain, "Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Dan Allah menguji dengan kejelekan dan kebaikan, dan kepada kamilah dia akan dikembalikan. Karena itu dia harus menyadari dalam kehidupan dia adalah hidupnya penuh dengan ujian. Apapun yang dia terima, baik ketenangan atau itu diberikan kepedihan, akan kesulitan yang dihadapi, sampai duri yang menutupnya, sampai harus menahan sakit, harus itu diamputasi untuk menyelamatkan dari jiwa raganya. Maka Allah memberikan kaidah yang terbaik, yaitu kesabaran. Kesabaran dalam menapaki seluruh ujian hidup, dalam menapaki kehidupan, karena dunia ini hanyalah ujian, dan akhiratlah yang kehidupan sebenarnya seorang hamba akan diperhitungkan dari kehidupannya, apakah dia selamat di dalam kehidupannya dan juga di akhirat mendapatkan kebahagiaan, ataukah dia hanyalah senang-senang di dunia, lupa akan akhiratnya. Seseorang apabila dirinya itu diberikan kemelaratan di dunia, diberikan kemiskinan, susah payah di dunia, mendapatkan ciptaan, maka itu hanya di dunia saja. Karena hidup ini hanya menapaki 1,5 tahun, di akhirat itu seperti kehidupan di dunia. Rasulullah sampai bersabda, umatku itu hanya 60-70 tahun. Artinya sangat kejam sekali, sebentar sekali kehidupan yang dia rasakan. Maka dalam kaidah kesabaran itu Allah memberikan bahwa adanya kaum kiri dan juga kaum kanan, adanya yang Allah berikan kepadanya petunjuk, ada pula yang dia dibiarkan langgeng dalam kesesatan. Maka Allah berfirman, "Wattabi' ma yuha ilaik," dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Bahwa pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sungguh sangat menakjubkan, karena dia tahan banting. Inilah kesabaran. Kaidah kesabaran artinya dia tahan banting dengan dirinya itu, membina kekuatannya, membina jasmani serta rohaninya, agar selalu Allah menghendaki dia di jalan yang diridhoinya, sehingga dia mampu menahan dari apa yang dia terima, dari apa yang dia rasakan. Maka itu adalah kaidah kesabaran. Maka kata Allah, "Wattabi' ma yuha ilaik," ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Rasulullah disuruh untuk mengikuti apa yang diwahyukan. Karena itu Allah memberikan kesabaran ini adalah bagaimana supaya kita mengikuti apa yang diwahyukannya. Sehingga ketika Allah menyuruh kepada kita bersabar, maka bersabarlah. Wasbir hatta yahkum Allah, dan bersabarlah hingga datangnya hukum Allah. Wa huwa khairul hakimin, dan ialah yang sebaik-baik memberi hukuman. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
yusirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwat iman, sidang Jumat rahimahumullah, kita perlu menyadari bahwa setiap musibah itu adalah telah dicatat olehnya, telah Allah catat dalam Lauh Mahfuz, dan juga Allah telah menggariskan dalam setiap musibah itu. Maka kita harus beriman, membuktikan daripada benar-benar keimanan kita. Lihatnya, mana taubatin musibatin illa bi'illah, dan tiadalah musibah itu dia berikan kecuali telah diizinkan oleh Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman dengan hatinya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Maka disinilah keimanan ini dipupuk, dibina, dibangun di atas kesabaran. Maka disitulah seseorang akan memperoleh petunjuk. Karena sebaik-baik manusia ketika hidupnya ini adalah rezekinya kesabaran. Dan ketika kesabaran itu dia itu adalah membinanya dalam kehidupan, maka dia tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka kita selalu minta kesabaran, minta akan petunjuk yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Maka siratal mustaqim itu tidak hanya cukup dengan mengatakan kami beriman, tidak cukup juga mengatakan kami dengan penuh amal, sedangkan dia tidak mengamalkan dari apa yang dia katakan. Karena itu pembuktian kaidah kesabaran perlu kita selalu pupuk dalam kehidupan ini. Allah bikulli syai'in alim. Karena Allah terhadap seluruhnya maha mengetahui. Allah mengetahui atas kesabaran dia. Allah mengetahui atas apa yang dia bina, bahwa kesabaran itu sampai menjelang batas hayatnya. Tidak ada yang namanya sabar yang berbatas. Karena kalau dia itu sabarnya berbatas, maka itu bukan kesabaran namanya. Karena sabar itu tidaklah sesaat. Allah firmankan, hatta yakum Allah, sampai datangnya hukuman Allah, sampai hari kiamat, bahwa dia akan memberikan keputusannya, memberikan apa yang terbaik kepada seorang hamba. Maka bahwa khairul hakimin adalah Allah akan memberikan hukuman balasan yang terbaik kepada seorang hamba yang bersabar. Itulah dari khutbah Jumat yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mendidik diri kita dengan selalu apa yang diwahyukan olehnya, kita selalu mengikuti dari Al-Quran dan juga sunnahnya, dan juga kita selalu membina dari kaidah kesabaran agar kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahannya.